Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bismillah, Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kepada Kak Kuaran Cilongok beserta jajaran pengurusnya dan andalan Mabiran Kuaran Cilongok yang saya hormati. Kepada Ketua KKGPAI Kecamatan Cilongok beserta jajaran pengurusnya yang saya hormati. Tak lupa kepada teman-teman guru PAI Kecamatan Cilongok yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Ilahi Robbi dengan mengucap biqolina alhamdulillahi Robbil alamin. Sebagai bentuk ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu di acara ngaji bersama guru PAI dan Kuaran Cilongok. Semoga acara pada sore hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya baik di dunia terlebih-lebih di yaumil akhir. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, ya robbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, 14 hari sudah kita lewati untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadah puasa kita, sholat kita, dan amalan-amalan yang lainnya di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya robbal alamin. Mestinya kita harus menjaga ibadah kita. Kita harus meyakinkan bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjaga perbuatan dosa kecil dan dosa besar. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Qamar ayat 53, Bismillahirrahmanirrahim, wa kullu sohiri wa kabiri mustator. Dan segala dosa yang kecil maupun yang besar semuanya tertulis. Karena Allah sudah mengirimkan 2 malaikat di samping kanan dan kiri kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Sehingga perbuatan baik kita, perbuatan buruk kita tertulis dan akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak harus dipertanggungjawabkan oleh kita. Sehingga mestinya kita harus menjaga diri kita dari humdul basor kita. Dengan cara apa? Menjaga pandangan kita. Pandangan kita harus kita jaga sebaik mungkin, apalagi ketika kita berpuasa, agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Maka bukan hanya menjaga tidak makan dan tidak minum saja, tapi menjaga pandangan kita, sehingga kita akan terhindar dari dosa kecil. Di zaman era seperti ini sulit untuk menjaga pandangan kita. Karena apa? Mungkin kalau kita selalu berada di rumah saja, kita bisa menjaga pandangan itu. Tapi ketika sudah keluar rumah, di luar sana, ketika kita berpapasan dengan kaum hawa atau wanita, itu wanita zaman sekarang banyak sekali yang tidak menutup auratnya. Ketika kita menyaksikan yang seperti itu, maka pandangan yang pertama itu adalah
rizki kita. Tapi ketika pandangan yang kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, bahkan kesekian kalinya itu adalah perbuatan dosa, maka ketika kita melihat yang pertama kali, mari langsung berpaling. Jangan kita lanjutkan untuk melihatnya, apalagi menutup matanya dengan tangannya seperti ini, tetap melihat. Subhanallah, jangan sampai terjadi yang seperti itu. Menjaga pandangan kita, hafdzul basar. Dan yang kedua adalah menjaga hifzul lisan, menjaga lisan kita. Dengan apa? Dengan kita tidak menggosip, tidak berkata-kata kasar, tidak berbohong. Berat rasanya, apalagi dosa kecil yang bisa menjadi berpotensi dosa besar. Ini adalah menggosip, ya, menggosip. Ketika kita berbicara dengan A, maka kita akan menggosipnya. Berbicara dengan si B, kita akan menggosipnya. Berbicara dengan si C, kita menggosipnya. Maka gosip-gosip itu akan menjadikan dosa besar, karena setiap hari kita selalu menggosip dan menggosipnya. Nah, pemirsa rahimakumullah, mari kita menjaga lisan kita dengan mengurangi gosip. Caranya bagaimana? Ketika kita berbicara dengan A atau berbincang dengan si A berpotensi menggosipnya itu 90%, dan si B 50%, dan C 0%. Maka kita berusaha menjauhi si A dan si B, tapi tidak dengan memutus silaturahmi, karena memutus silaturahmi itu sama saja perbuatan dosa besar. Menjaga lisan kita untuk kebaikan, agar tidak berbuat dosa-dosa kecil. Maka dari itu, pemirsa, kita jaga lisan kita. Yang ketiga, kita jaga hati kita dari pikiran kita, perasaan kita, dan perbuatan kita. Kalau kita sudah memandang sesuatu yang baik-baik saja, dan kita berbicara sesuatu yang baik-baik saja, maka pikiran kita pun akan berpikiran yang positif, berpikiran yang baik, dan berprasangka atau berperasaan baik, dan juga melakukan perbuatan baik tentunya. Bukan hanya sekedar menjaga pandangan kita, lisan kita, dan hati kita saja, tapi kita jaga dengan 5 perbuatan yang baik. Yang satu, berbuat banyak amal baik. 2, sholat 5 waktu, jangan sampai ketinggalan. Syukur di awal waktu, syukur saja berjamaah. 3, zikir, banyaklah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir itu mudah, bukan hanya setelah kita sholat saja, ketika kita jalan, ketika kita duduk, dan kita daripada memikirkan sesuatu yang tidak baik, kita gunakan untuk berzikir, mengingat kepada Allah. Dan yang keempat adalah berpuasa. Kebetulan ini adalah di bulan Ramadan. Mari kita berpuasa dengan puasa yang berkualitas. 5, apabila kita telah melakukan perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, dan kita bertobat, maka bukan hanya sekedar mengucap aku bertobat, tapi setidaknya harus melaksanakan sholat taubat.
Pemirsa yang berbahagia, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, dengan kita mencintai alam sekitar kita, mencintai semua ciptaan Allah, teringat dengan perkataan Rasulullah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita menjauhi dosa kecil dan dosa besar untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.